Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim sayyidina wa maulana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa barik wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Pranggono akan menyampaikan sebuah tema tentang komunikasi indah di dalam keluarga. Pemirsa Zakat TV yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai, mencintai adalah fitrah manusia. Sejak zaman dulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, Allah tanamkan di dalam hatinya mawaddah, cinta kepada keluarganya. Oleh karena itulah salah satu ayat menyatakan bahwa salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan pasangan di antara jenis kita. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh di antara kebesaran nikmatnya kepada hamba, yaitu dia menjadikan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Allah tidak menjadikan pasangan kita dari golongan lain, dari golongan malaikat, dari golongan jin atau binatang-binatang, tapi Allah jadikan golongan pasangan kita dari Allah, yang Allah jadikan, yaitu jenis manusia. Litaskunu ilaiha, agar kita merasakan sakinah. Pemirsa Zakat TV, apa itu sakinah? Sakinah adalah ketenangan. Sakinah adalah kedamaian. Sakinah adalah kesejahteraan. Sakinah adalah rasa cinta, rasa damai, rasa tenang. Jadi hikmah dalam berkeluarga yang pertama adalah timbulnya sakinah. Maka bohong besar apabila ada yang mengatakan kemudian dia berkeluarga tapi keluarganya tujuannya bukan untuk mencapai sakinah. Berapa banyak orang yang mengeluarkan jutaan rupiah bahkan miliaran rupiah untuk menikah, tapi kemudian pernikahannya gagal, kandas di tengah jalan. Karena tidak ada yang namanya sakinah. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sakinah tidak akan datang semata-mata, tidak akan datang semerta-merta kalau kita tidak mengupayakan diri kita. Salah satu tips yang akan kita angkat pada episode kali ini adalah bagaimana kita menjalin komunikasi yang indah di antara keluarga kita. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah. Orang menikah itu laksana sedang menaiki sebuah bahtera kehidupan yang dia mengarungi lautan kehidupan untuk mencapai sebuah pulau di sana, pulau kebahagiaan. Bukan hanya saja kebahagiaan di dunia ini saja, tapi kebahagiaan yang jauh lebih besar, kebahagiaan yang jauh lebih panjang, yaitu kebahagiaan di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka orang berkeluarga bukan hanya mencapai derajat sakinah di dunia ini saja, akan tetapi di akhirat juga. Maka kebahagiaan atau kesuksesan orang yang berkeluarga bukan dilihat bagaimana dia meninggalkan anak-anaknya, dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan keluarganya, dia mati, kemudian dia akhirnya masuk ke neraka. Bukan itu. Karena maksud dari tujuan adalah sakinahnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Seorang ayah bagaikan seorang nahkoda yang memimpin bahtera ini.
Seorang ayah bagaikan nahkoda yang memimpin bahtera ini, yang akan mengarahkan apakah bahtera ini akan lurus atau belok ke kiri atau belok ke kanan. Jikalau lautannya itu lautan yang tenang, tentunya nahkodanya akan mengatakan lurus kepada seluruh ABK-nya. Dan perintah ini tidak akan bisa kita capai tanpa komunikasi yang baik dari seorang ayah. Karena seorang ayah adalah seorang nahkoda, seorang pemimpin di dalam bahtera tadi. Wahai istri-istriku, wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, wahai penghuni rumahku seluruhnya, ayo kita datangi pulau itu, kita datangi pulau itu dengan jalan yang lurus. Ayo kita dirikan sholat, ayo kita tunaikan zakat, ayo kita sama-sama menuju Allah Ta'ala. Seorang nahkoda memberikan perintah kepada ABK-nya, kepada bawahan-bawahannya, sampai dia. Atau seorang nahkoda bisa juga memerintahkan ABK-nya untuk belok ke kiri jika di sana ada karang. Wahai anakku, wahai istriku, wahai keluargaku, di sini ada karang. Yuk kita jangan lanjutkan perjalanan kita. Karena kalau kita lanjutkan perjalanan kita, kita akan tabrak itu karang dan kita karam semuanya, tenggelam semuanya. Yuk kita belok ke kiri sedikit. Seorang nahkoda yang mengarahkan itu semua. Ayah yang mengarahkan itu semua. Ayah berkomunikasi dengan baik kepada istrinya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang ayah, seorang suri toladan, seorang kepala keluarga untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah mereka dengan baik. Oleh karena itu, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah, seorang ayah harus berkomunikasi dengan indah, harus berkomunikasi dengan baik kepada seluruh keluarganya. Bukan menjadi seorang ayah yang kasar, seorang ayah yang perilakunya tidak bisa dijadikan contoh. Akan tetapi seorang ayah yang bisa dijadikan sebagai suri toladan bagi seluruh anggota keluarganya. Yuk keluargaku kita sholat. Lalu ayahnya mencontohkan, dia pergi ke masjid. Kalau tidak bisa pergi ke masjid, dia lakukan sholat jamaah di rumahnya. Maka itu adalah contoh. Karena komunikasi yang baik itu tidak akan berhasil tanpa adanya contoh. Tanpa adanya contoh. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah di samping seorang nahkoda, ada ko-nahkoda di sana. Ada pembantu nahkoda yang membantu. Siapa tahu nahkoda ini ngantuk, siapa tahu nahkoda ini melakukan kesalahan. Ini dia ko-nahkoda yang mengingatkan. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah sang istri. Karena sang istri yang membantu suaminya, sang istri yang memberikan masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada suaminya supaya nahkodanya berjalan dengan baik, supaya bahtera yang dia arungi, supaya bahtera yang dia kelola ini sampai di tujuannya. Seorang istri memberikan kehalusannya kepada suaminya. Bagaimana seorang istri bisa memberikan masukan kepada suaminya? Jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan lanjutkan kembali. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana seorang istri bisa berfungsi sebagai ko-nahkoda yang baik? Seorang istri bisa menjadi suri toladan bagi anak-anaknya. Karena seorang istri pada dasarnya adalah Rabbatul Bait. Dia adalah seorang manajer dari rumah tangganya. Dia adalah seorang supervisor dari rumah tangganya. Dia yang mengatur seluruh bahtera rumah tangganya. Di mana letaknya kursi, di mana letaknya
radio, di mana letaknya kamar mandi, bagaimana mengatur anak, bagaimana mengatur suami, makannya, minumnya, sekolahnya, segala macam itu dilakukan oleh sang istri. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kita bahwa salah satu tanda istri yang solehah adalah yang apabila kita lihat kepada dia membuat hati kita senang. Apabila kita memandangnya, hati kita adem, tentrem, hilang segala permasalahan. Kalau kita tinggalkan istri di rumah sendirian, kita aman. Harta kita, rumah kita, deposito kita, tabungan kita, emas kita, perhiasan kita yang ada di rumah, kita merasa aman. Dia merasa deg-degan, khawatir. Jangan-jangan tabungan saya hilang. Jangan-jangan emas saya hilang. Jangan-jangan. Jadi ciri dari istri yang solehah adalah istri bisa menjaga harta suaminya. Hadirin pemirsa Zakat TV, seorang istri ada juga seorang komunikan yang baik. Dia bisa memberikan komunikasi kepada suaminya. Wahai suamiku yang baik, suamiku yang soleh, kondisi anak-anak 1, 2, 3 dia laporkan baik sekali kepada suaminya dengan suara yang lembut, lemah lembut, penuh dengan kasih sayang kepada suaminya. Sehingga suaminya ketika pulang dari mencari maisha, capek dia, bersimbah peluh, mandi, keringat, dia datang ke rumah, Assalamualaikum. Dibukakan oleh istrinya. Waalaikumsalam wahai suami. Dia sambut dengan kasih sayang, dia sambut dengan senyuman. Hilang semua rasa capek, rasa penat, rasa pegal yang ada dalam diri suaminya. Itu adalah komunikasi yang baik dari seorang istri. Seorang istri juga menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana keadaan pekerjaan kau hari ini? Wahai suamiku, mari silahkan, apakah ingin mandi dulu, apakah ingin minum dulu, atau ingin yang lain dulu. Sang istri memberikan servis yang terbaik buat suaminya. Karena apa? Karena walau bagaimanapun suaminya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Hidup dan matinya, merah dan putihnya seorang istri ada di tangan suaminya. Bahkan Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, bukankah engkau lebih berhak kita bersujud kepada engkau sebagai penghormatan untukmu? Rasulullah menjawab, tidak wahai sahabatku. Sesungguhnya apabila aku dibolehkan untuk memerintahkan manusia bersujud di atas manusia yang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud untuk suaminya. Hadirin sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sujud ini adalah bukan sujud penyembahan, tapi sujud ini adalah sujud khidmat. Berkhidmat kepada suaminya. Kenapa? Karena suaminya yang sudah mencari rezekinya buat dia, suaminya yang melindungi dia, suaminya yang memberi nafkah buat dia, dan suaminya lah yang bertanggung jawab atas keimanannya. Karena suaminya nanti di akhirat akan ditanyakan tentang bagaimana kondisi keimanan istrinya. Istrinya berkomunikasi yang baik, yang indah kepada suami. Begitu pula dengan anak-anaknya. Anak-anaknya bertutur kata lemah lembut kepada ibunya, sopan kepada ayahnya. Karena seorang anak tidak akan mungkin menjadi seperti ini kalau tanpa bimbingan, tanpa arahan, tanpa didikan dari orang tuanya. Orang tua yang mendidik dengan baik akan menghasilkan anak yang baik pula. Akan tapi sebaliknya, orang tua yang didikannya buruk akan menghasilkan anak yang buruk pula. Semuanya bersumber dari mana? Semuanya bersumber dari waqulu qawlan sadida. Dan katakanlah perkataan yang lemah lembut. Sekarang mari kita lihat introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi seorang pribadi yang berkata-kata lemah lembut kepada saudara kita, kepada keluarga kita? Kalau suami, sudahkah berkata-kata yang lemah lembut kepada istrinya, kepada anak-anaknya? Kalau istri kepada suaminya, kepada anaknya. Kalau anak kepada saudara-saudaranya, kepada orang tuanya. Sudahkah kita berkata-kata lembut? Karena dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, itu akan menjadikan
kita merasa sakinah, merasa damai, merasa tentram di rumah tersebut. Oleh karena itu, pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, komunikasi yang damai tidak akan mungkin terjadi tanpa kita mulai berkata-kata yang baik, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang sopan, kata-kata yang niatnya dari dalam hati kita, yang niatnya karena Allah Ta'ala. Karena kata-kata tidak akan nyambung kepada kita tanpa ketulusan niat kita. Ingat, kata-kata hanya 35%. Karena apa yang selain itu, yang 65% datangnya dari bahasa tubuh kita. Bahasa tubuh kita akan memberikan lebih besar lagi gambarannya dibandingkan kata-kata kita. Oleh karena itu, mulailah berkata-kata sebagai komunikasi yang indah dengan baik. Supaya apa? Supaya mahligai rumah tangga, bahtera rumah tangga yang sedang kita jalani ini sampai ke tujuannya. Karena dengan kalimat itulah, kalimat yang baik itulah, qaulan sadida itulah, maka keluarga ini akan sampai nanti tiba di ujung harapan sana. Di ujung di mana? Ujungnya hanyalah dua, mawaddah warahmah. Kecintaan dan kasih sayang. Kecintaan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya, dan kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hambanya, dan kecintaan antara seluruh keluarganya. Itu semuanya dimulai dari komunikasi yang indah. Anak berkata-kata sopan kepada ayahnya. Ayah, bagaimana pekerjaan ayah hari ini? Ayahnya menjawab dengan tulus. Baik nak, pekerjaan ayah hari ini alhamdulillah sukses, luar biasa, berjalan lancar, bisnisnya berkembang, dan semuanya berkat doa dari anak. Istri juga begitu, berkata-kata yang baik kepada keluarganya, kepada anggota keluarganya. Tapi tidak mudah loh menjalankan hal itu semua. Karena kita lihat, mungkin kita ada di antara keluarga kita, mungkin keluarga besar kita, yang ternyata kalau berkata-kata, kata-katanya kasar. Anak yang dididik dengan bentakan-bentakan, dia akan tumbuh dalam kondisi tertekan. Dan dia pun akan membalas bentakan-bentakan itu nanti kelak ketika orang tuanya sudah lanjut usia. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, bagaimanakah kita memulai keluarga yang berkomunikasi indah? Sesaat lagi akan kita lanjutkan. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan komunikasi yang baik adalah, pertama, jadikanlah rumah kita sebagai masjid. Wah, Pak Ustadz, kan masjid banyak di tetangga kita. Oh, di depan rumah kita ada masjid, di belakang juga masjid. Yang kalau azan juga kedengeran antara satu masjid sama satu yang lainnya. Bahkan kadang-kadang saling kayak orang yang sedang berlomba-lomba tuh azan. Masjid yang kita maksud di sini adalah tempat untuk beribadah. Jadi jadikan rumah kita tempat untuk beribadah, bukan tempat untuk maksiat, bukan tempat untuk menggosip pria, bukan tempat untuk membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Hapus itu semua dalam benak kita. Jadikan rumah kita adalah masjid, tempat beribadah, tempat zikir kepada Allah, tempat untuk mengingat Allah, tempat untuk mengajak kebaikan-kebaikan dan menyingkirkan segala keburukan-keburukan. Tidak mudah menjadikan rumah sebagai masjid. Akan tetapi, meskipun tidak mudah, tidak ada yang mustahil di dunia ini.
Kalau seorang ayah berkomunikasi baik dengan ibunya, dengan istrinya, seorang ibu dan seorang ayah berkomunikasi baik dengan anak-anaknya, maka yuk sama-sama kita jadikan rumah ini sebagai masjid. Kita jadikan rumah ini sebagai tempat zikir kepada Allah, mengingat Allah, karena kehidupan kita bukan hanya di sini saja, kehidupan kita jauh lebih panjang lagi nanti, kehidupan di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, jadikan rumah kita sebagai madrasah, sebagai tempat belajar, sebagai transfer of knowledge, sebagai transfer ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya kita hanya jangan mengisi hati kita dengan zikir, tapi pikir kita tidak kita isi. Kita kasih tahu, kita ajarkan anak-anak kita bagaimana beradab yang baik, bagaimana sopan santun yang baik, bagaimana mencari karunia Allah yang banyak, bagaimana mencari ikro. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang intelek, anak-anak yang terbuka wawasannya, anak-anak yang bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melihat kepada sekitarnya. Dia membuka kitab-kitab sucinya, dia membuka ayat-ayat yang ada dalam kitabnya, dan dia membuka ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitarnya. Transfer pengetahuan itu kepada anggota keluarga kita. Ayahnya bisa mengajari istrinya, istrinya bisa mengajari anaknya, atau ada timbal balik pengetahuan di sana. Karena manusia terbatas. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan keluarganya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis, yang ini adalah hadis sahih, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan Ibnu Abbas, keponakannya, ya gulam, ihfazillah yahfazka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Hei ponakanku, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Dan apabila engkau meminta, berdoa kepada Allah. Apabila engkau meminta pertolongan kepada Allah. Niscaya hidupmu akan berkah selamanya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana rumah yang di sana tempat kita berkumpul dengan keluarga kita jadikan sebagai madrasah, sebagai tempat untuk kita bisa mentransfer ilmu pengetahuan. Bukan hanya saja ilmu pengetahuan agama, tapi bisa jadi ilmu pengetahuan pada umumnya. Supaya kita tidak hanya diisi dengan zikir kepada Allah, tapi fikir juga kita isi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini kalau kita jalankan, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi rumah yang kemudian dijadikan sebagai masjid dan lalu kemudian dijadikan pula sebagai madrasah dengan pola komunikasi yang baik antara anggota keluarganya, maka ini bisa menjadi sebuah benteng pertahanan dari serangan-serangan musuh yang ada di luar sana. Kita lihat sekarang, zaman sekarang, bagaimana maksiat bertebaran di mana-mana. Kita keluar rumah, kita sudah menemukan maksiat. Bahkan kita buka jendela, di sana ada maksiat. Kita setel TV, di sana ada maksiat. Kita dengarkan radio, banyak maksiat. Maksiat merajalela di mana-mana. Apabila rumah ini hanya kita jadikan sebagai tempat yang sakinah saja, tempat yang mawaddah warahmah saja, maka itu akan kurang. Benteng pertahanannya ini bisa ditembus. Bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa dari kanan, bisa dari kiri. Bisa dari mana saja. Oleh karena itu, menjadikan rumah sebagai masjid dan sebagai madrasah harus dilakukan oleh kita. Dan semuanya ini bisa dilakukan dengan komunikasi yang indah. Pemirsa Zakat TV, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mendengar, Zat yang Maha pemberi petunjuk, Zat yang Maha mengetahui segala isi hati kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai penggenggam hati kami, penentu hidup kami, berikanlah kepada kami keluarga yang selalu mengingatkan kami untuk zikir kepadamu, mengingatkan kami untuk selalu ingat kepadamu, mengingatkan kami untuk selalu menuntut ilmu tentang-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang saleh dan salehah,
yang membaca Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, yang birrul walidain, yang saling menyayangi antar anggota keluarga. Ya Allah, jadikanlah istri kami istri-istri yang solehah. Jadikanlah kami suami-suami yang soleh. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Mudahkanlah belajar mereka, luluskanlah mereka dalam ujian mereka, dan luluskanlah kami dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, bahtera yang kami arungi ini sangatlah luas. Ya Allah, kami tidak akan sanggup mencapai ujung harapan itu tanpa ma'unahmu, tanpa pertolonganmu, tanpa kasih sayangmu ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah petunjuk kepada kami semua. Jadikanlah kami keluarga yang harmoni, keluarga yang baik, yang bisa mendapatkan sa'adah di dunia dan akhirat. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian perjumpaan kita pada sore kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.